黄旗动真格了！Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Admin berdoa semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan menceritakan sebuah donghua baru yang berjudul Ancient. Untuk yang lebih jelasnya adalah mitos kuno, yang mana donghua ini menceritakan pejuang yang benih rohnya telah dihapus, menerima kekuatan dari harta kuno dan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar untuk membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah menghinanya. Langsung saja tanpa ngoceh-ngoceh lagi, kita masuk ke ceritanya. Dijelaskan kalau di zaman kuno terdapat banyak iblis yang merajalela, sampai benih kekacauan lahir dari langit dan menyebarkan energi langit dan bumi hingga terciptanya kedamaian. Yang mana setelah kedamaian tercipta, benih kekacauan menunggu seseorang untuk menjadi pemilik berikutnya. Setelah itu cerita pun dimulai dengan seorang pemuda bernama Wang Hao yang sedang dipojokkan oleh 3 pemuda. Su Huang bersama bawahannya mengejar Wang Hao untuk mendapatkan surat pembatalan perjanjian pertunangan Wang Hao dengan kakaknya. Akan tetapi Wang Hao tidak ingin bertunangan dengan kakaknya Su Huang karena dia bukan merupakan wanita yang baik. Mendapati dirinya tidak bisa menang melawan Su Huang, Wang Hao pun menjatuhkan dirinya ke jurang yang ada di belakangnya, dan membuat Su Huang menjadi kaget sekaligus kesal karena dia tidak bisa mendapatkan surat perjanjian itu. Wang Hao yang sedang melayang di udara lalu berbicara dan mengatakan kalau dia hidup kembali, dia akan membunuh orang-orang yang menggertak yang lemah. Saat Wang Hao selesai berbicara, tiba-tiba ruang dan waktu di sekitarnya menjadi berhenti dengan cahaya emas yang menyambarnya dari langit. Sesaat kemudian Wang Hao berada di lautan pengetahuan dirinya dan menemukan benih kekacauan yang langsung menyerap ke dalam tubuhnya, sampai terjadi ledakan energi di dalam lautan pengetahuannya. Keesokan harinya terlihat 2 orang bawahan Wang Hao yang masing-masing bernama Juosan dan seorang laki-laki yang disebut Paman Juo, yang mana pada saat itu Wang Hao telah ditemukan dalam keadaan pingsan oleh Juosan. Di sisi lain, Wang Hao yang terbangun langsung berkultivasi dan mengagetkan Paman Juo juga Juosan. Dengan bantuan benih kekacauan, Wang Hao bisa membentuk kembali benih rohnya dan mencapai ranah ilahi tingkat 1 dalam 1 malam. Setelah itu, Wang Hao pun keluar dari rumah dengan kondisi yang sangat baik. Melihat Wang Hao yang keluar, Paman Juo langsung memeriksa Wang Hao dan menemukan kalau benih rohnya telah kembali dengan peningkatan fisik. Yang kemudian datang seorang gadis kecil bernama Wang Lin dan langsung melompat ke pelukan Wang Hao, yang membuatnya menjadi salting sebelum akhirnya dia tersadar kembali. Terlihat kalau Wang Lin sangat senang saat bertemu dengan Wang Hao. Dia juga mengatakan kalau mereka akan bertemu setiap hari. Pada saat yang sama datang pembantu keluarga yang bernama Wang Fu untuk menagih uang sewa tempat yang ditinggali oleh Wang Hao. Terlihat kalau pembantu itu sangat meremehkan Wang Hao dan bahkan juga menghinanya karena tidak memiliki benih roh. Mendengar itu jelas saja membuat Wang Hao menjadi kesal. Dia lalu menyuruh Juosan untuk menutup pintu. Juosan juga langsung menghajar 2 bawahan pembantu itu. Melihat 2 bawahannya yang dikalahkan dengan mudah, Wang Fu pun langsung menyerang Wang Hao. Tapi serangannya bisa dihentikan dengan mudah dengan Wang Hao yang terus menghindar.
Wang Hao juga melakukan serangan balik yang membuat pembantu itu memuntahkan darah dari mulutnya. Dia juga menampar pembantu itu sampai mukanya bonyok kayak oncom. Wang Hao juga menendang pembantu Wang Fu dengan kedua bawahannya keluar dari gerbang kediamannya. Mendapati dirinya dihajar habis-habisan oleh Wang Hao, pembantu itu lalu melapor kepada kepala keluarga. Pada saat yang sama Wang Hao juga datang dan mengatakan kalau dia telah memukuli pembantu Wang Fu. Wang Hao juga menanyakan aturan keluarga yang mengatakan kalau orang yang belum menumbuhkan benih roh di usia 16 tahun akan diusir. Dengan itu Wang Hao ingin membuktikan kalau dia sudah menumbuhkan benih rohnya. Mendengar itu, pembantu Wang Fu yang tidak mengetahui semua yang telah terjadi bertaruh kalau Wang Hao bisa lolos upacara pembangkitan, dia akan menjadi penambang di Gunung Timur. Dengan itu, Wang Hao langsung maju dan menempelkan tangannya di batu penilai kekuatan roh. Saat tangan Wang Hao menyentuh batu itu, keluar ledakan energi dari benih kekacauan yang ada di dalam tubuhnya. Yang kemudian muncul sebuah tanda di batu itu yang menunjukkan bakat yang dimiliki oleh Wang Hao. Tetua Agung juga langsung mengumumkan kalau Wang Hao memiliki bakat rendah. Tentu saja hal itu membuat pembantu Wang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan itu Wang Hao menyuruh pembantu itu untuk pergi ke tambang. Namun pada saat yang sama Wang Qi langsung menyela dan membela pembantu Wang. Tapi Wang Hao tidak menghiraukan kata-katanya. Dengan itu Wang Qi pun menantang Wang Hao untuk bertarung. Yang mana jika dia kalah, maka Wang Qi akan ikut dengan pembantu Wang. Akan tetapi jika Wang Hao kalah, dia harus melepaskan pembantu Wang. Sebelum bertarung, Tetua Agung memperingatkan Wang Hao kalau Wang Qi berada di ranah ilahi tingkat 3. Yang kemudian Wang Qi menyerang Wang Hao dengan tinju badai gunturnya. Tapi Wang Hao masih bisa menghindari semua serangan yang dilakukan oleh Wang Qi. Bahkan Wang Hao bisa melakukan serangan balik yang membuat semua orang menjadi kaget, termasuk juga dengan Tetua Agung dan kepala keluarga. Wang Hao juga memukuli Wang Qi sampai mengeluarkan darah dari mulutnya dan berhasil dikalahkan. Dengan itu, kepala keluarga memerintahkan pengawal untuk mengirim mereka berdua ke tambang Gunung Timur. Setelah itu, upacara pembangkitan pun dimulai yang dibuka oleh Tetua Agung. Yang kemudian satu persatu murid yang ada di sana maju dan melakukan ritual pembangkitan. Sampai tiba giliran Wang Lin yang menempelkan tangannya di batu penilai. Saat itu muncul tanda yang memperlihatkan kalau Wang Lin memiliki bakat kelas atas, sehingga membuat orang-orang menjadi kaget. Tetua Agung juga memberikan tempatnya untuk berkultivasi dan menjadi murid inti keluarga. Setelah itu, Wang Tianyang pun menutup ritual pembangkitan karena semua murid telah melakukan ritual. Namun, Wang Tianyang langsung dihampiri oleh Wang Hao yang menanyakan 3 artefak yang telah dititipkan ayahnya. Tapi Wang Tianyang tidak mau memberikan artefak itu dengan alasan kalau Wang Hao masih lemah dan tidak pantas memegang artefak itu. Mendengar itu Wang Hao menyangkal ucapan dari tetua keluarga dan tetap meminta artefak itu. Melihat Wang Hao tidak mau melepaskan artefak itu, Wang Tianyang pun menjalankan sebuah rencana yang mana jika Wang Hao bisa masuk Akademi Tiangqi dalam waktu 1 bulan, maka Wang Tianyang akan memberikan artefak itu. Setelah keluar dari tempat ritual pembangkitan,
Wang Lin memberitahu Wang Hao kalau tetua keluarga ingin memberikan artefak kepada anaknya, namun selalu dihalangi oleh tetua agung. Wang Lin juga memberitahu kalau Wang Tianyang ingin mempersulit Wang Hao dengan masuk ke akademi karena ranahnya yang masih ranah ilahi tingkat 1. Mendengar itu, Wang Hao masih sangat percaya diri dengan kemampuannya. Malam harinya, Wang Hao kembali berkultivasi dengan memanfaatkan energi benih kekacauan, hingga membuat Wang Hao bisa menerobos sampai ranah ilahi tingkat 4, bahkan membuat inderanya menjadi lebih tajam. Di sisi lain, Wang Tianyang sedang berbincang dengan bawahannya. Terlihat dari pembicaraannya, mereka sedang membicarakan artefak milik Wang Hao yang disegel, yang kemudian dia memerintahkan bawahannya untuk memberitahu Su Huang kalau Wang Hao masih hidup, dengan tujuan Su Huang bisa membunuh Wang Hao. Wang Hao, 我等着替你收尸。 Keesokan harinya, Wang Hao pergi ke pasar bersama dengan Juosan. Namun saat di jalan, Wang Hao dicegat oleh Su Huang. Saat itu Wang Hao langsung mengerti kalau Su Huang telah diberitahu seseorang jika dirinya masih hidup. Su Huang yang masih menginginkan surat perjanjian pertunangan memerintahkan bawahannya untuk menyerang, tapi mereka berdua bisa dikalahkan dengan mudah. Melihat itu, Su Huang langsung menyerang Juosan sampai dia kewalahan. Wang Hao yang tidak mau bawahannya terluka langsung memberitahu kelemahan Su Huang. Setelah membuat Juosan kewalahan, Su Huang langsung berlari dan menyerang Wang Hao sampai mereka pun beradu pukulan. Melihat ada kesempatan, Wang Hao langsung menyerang Su Huang sampai dia terlempar beberapa meter dari tempatnya. Melihat Su Huang yang sudah tidak bisa bergerak, Wang Hao langsung menginjak tangannya. Wang Hao juga mematahkan tangan kanannya sampai Su Huang berteriak kesakitan. Beberapa orang yang ada di sana melihat kejadian itu langsung melapor kepada keluarga Su. Setelah balas dendam kepada Su Huang, Wang Hao langsung pergi ke pavilion Wandan untuk mencari sesuatu. Tapi karena dia tidak punya uang, membuatnya meletakkan kembali barang incarannya. Namun saat Wang Hao akan pergi dari pavilion Wandan, datang anak dari pemilik pavilion yang bernama Tayukian. Saat itu Tayukian menawarkan sebuah bisnis kepada Wang Hao, yang kemudian mereka pergi ke ruangan terpisah bersama-sama. Tayukian menginginkan Wang Hao untuk masuk ke tanah penyegelan iblis dan mendapatkan naga hati iblis. Sebagai imbalan, pavilion Wandan akan memberikan pil gratis selama 10 tahun kepada Wang Hao. Tapi setelah mendengar permintaan Tayukian, Wang Hao langsung pergi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sampai mereka pun setuju untuk melakukan kerjasama. Dengan itu, Wang Hao pun langsung meminta beberapa obat dan kebutuhan untuk menaikkan kultivasi. Begitu juga dengan tungku obat yang tadi dia pegang. 宗娘，还有一些淬体需要的药材，要多少给多少。 Malam hari saat Wang Hao pulang dari pavilion Wandan, bawahannya memberitahu kalau keluarga Su datang untuk menuntutnya atas apa yang telah terjadi kepada Su Huang. Di sisi lain, kepala keluarga Su dengan seorang tetua sedang menunggu Wang Hao di ruangan patriark. Beberapa saat kemudian Wang Hao datang ke sana. Melihat Wang Hao yang ada di depannya, tetua keluarga Su pun langsung menyerang Wang Hao. Akan tetapi Wang Hao bisa menghindari serangannya dan bahkan bisa mengalahkan tetua keluarga Su dengan mudah. Tentu saja hal itu membuat kepala keluarga Su menjadi semakin marah kepada Wang Hao. Kepala keluarga Su juga langsung menyerang Wang Hao.
Dengan perbedaan kekuatan yang cukup jauh, tentu saja membuat Wang Hao bisa dijinakan dengan mudah. Untungnya dengan bantuan benih kekacauan, Wang Hao bisa melepaskan diri dan membalikkan serangan kepala keluarga Su. Sementara itu Wang Tianyang malah terlihat senang saat Wang Hao diserang oleh kepala keluarga Su. Kepala keluarga Su yang semakin marah pun berencana untuk membunuh Wang Hao. Tetua Agung yang melihat itu tidak tinggal diam dan langsung bertarung dengan kepala keluarga Su, sampai membuat kepala keluarga Su menjadi kewalahan. Melihat kekuatan Tetua Agung yang jauh lebih besar, rombongan keluarga Su pergi dari sana karena ketakutan. Setelah itu Wang Hao pun langsung berkultivasi menggunakan barang-barang yang dia dapatkan dari Tayukian di Paviliun Wandan. Dengan memanfaatkan benih kekacauan, Wang Hao kembali naik menjadi ranah ilahi tingkat 6. Dengan itu Jia juga sudah siap untuk pergi ke tanah penyegelan iblis dan mendapatkan hati naga iblis yang diinginkan Tayukian. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya. Dan pastinya hanya di channel ini ya sob. Nah, segitu dulu alur cerita Ancient episode kali ini ya sob. Jangan lupa tinggalkan bacotan kalian di kolom komentar agar channel ini bisa terus berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.